ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dengan dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber dari segala sukacita, berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami melekat pada hal-hal yang fana di dunia ini. Anugerahkanlah damai sejahtera dan sukacita kepada kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengingat mereka yang mengalami berbagai penderitaan, dan pakailah gereja-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Sebab anak-Mu sendiri telah menderita dan mati bagi seisi dunia ini,
yang menantikan pembebasan sepenuhnya kelak seturut dengan rencanamu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Letare hari ini yang tertulis dalam Mazmur 5 ayat 8 sampai dengan ayat ke-13. Seperti biasa kita membacanya secara bergantian dan pada ayat yang ke-13 kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Kita sama-sama. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1 sampai ayat 2.
saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita saat teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnyalah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai ayat 2. Yang mendamba kau berfirman.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikian firman Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 209 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 sampai ayat 2 ditambah dengan ayat yang keempat. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati, pikiran, dan pekerjaan saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Kita renungkan firman yang ditetapkan buat kita sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 35 hingga ayat 41. Saya mau kita baca secara bersahut-sahutan. Saya baca ayat ganjil, saudara saya undang untuk membaca ayat genap. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Sedemikian bacaan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Salam. Apakah kita sedang berada dalam keadaan bersukacita hari ini? Ada sukacita? Kita berharap demikian. Meskipun mungkin kita berbeda dalam memaknai apa yang dimaksud dengan sukacita. Sebagaimana dalam perikop ini berawal dari tindakan penyembuhan yang sejatinya akan melahirkan sukacita, karena orang buta sejak lahir dapat melihat oleh karena mujizat Yesus. Yesus menyembuhkan seorang buta sehingga penderitaannya yang selama ini hanya bisa mendengar, bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Itu adalah sukacita yang luar biasa. Tetapi sayang saudara-saudara, oleh orang banyak termasuk kaum Farisi, agamawan, menganggapnya kejadian ini adalah sesuatu yang melanggar aturan, dan oleh karena itu dia harus diadili. Orang buta itu dapat melihat, tetapi kemudian dia harus menghadapi dakwaan. Dia dipanggil, diinterogasi, diintimidasi, bahkan ditakut-takuti. Bukan hanya dia, tetapi juga orang tuanya, kalau kita baca ayat sebelumnya. Dan cara yang paling kejam, bahwa dia harus dikucilkan dari persekutuan. Saudara-saudara, kadangkala sukacita yang datang kepada kita bisa menimbulkan kemarahan bagi orang lain. Sukacita yang datang kepada kita bisa menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Untung yang kita dapat mungkin akan dipahami orang lain sebagai bagian kerugian bagi dirinya. Itulah fenomena kehidupan. Sukacita seringkali diikuti penderitaan dan sesuatu yang harus kita tanggung menjadi beban. Ini yang aneh. Anugerah dari Tuhan menjadi persoalan bagi manusia. Pemberian cuma-cuma dari Tuhan menjadi persoalan bagi manusia.
tampaknya manusia diperhadapkan pada dua sisi kehidupan yang seringkali bertolak belakang. Menginginkan sukacita, butuh pertolongan, ingin bebas dari beban. Tetapi di sisi lain suka menimbulkan persoalan bagi pihak lain. Peristiwa ini dianggap oleh orang lain sebagai sesuatu yang tidak layak, karena yang bersangkutan dianggap sebagai orang pendosa, atau pemberian itu tidak sesuai aturan karena berbagai alasan. Saudara-saudara, manusia dapat mengatur pemberian yang dia berikan kepada orang lain, tetapi jangan sekali-sekali mengatur pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan tidak boleh dibatasi. Pemberian Tuhan itu menerobos, meskipun manusia membangun tembok yang akan menghalanginya. Karena anugerah itu adalah inisiatif Allah, yang oleh kehendak bebasnya dia berhak memberikan kepada siapa saja tanpa syarat. Maka setiap orang yang mempersoalkan pemberian Tuhan itu sama dengan menempatkan diri lebih tinggi dari Tuhan. Hati-hati. Kita hanya perlu mensyukuri, tetapi jangan sekali-sekali mengintervensi Tuhan, mengajari Tuhan untuk melakukan sesuatu. Itu luar biasa. Tugas kita di dunia ini adalah memohon agar limpahan kasih Tuhan membanjiri kehidupan semua manusia. Dan bersyukur kalau Tuhan memberikannya dengan cara yang beragam, dengan bentuk yang berbeda dari apa yang kita terima. Sikap manusia yang mempersoalkan pemberian Tuhan, apalagi harus membenci orang yang mendapatkannya, adalah bertentangan dengan kedaulatan Allah. Akibatnya, di dunia ini bukan hanya kejahatan yang dibenci. Manusia seringkali membenci perbuatan baik. Hal ini mengingatkan kita dengan potongan syair lagu Pampers Benny Panjaitan yang berjudul Tabahkanlah. Dia mengungkapkan sikap manusia yang tidak berpihak pada kehidupan. Dalam potongan syair itu dia menyatakan, di dunia ini aneh rupanya, kalau hidup sengsara sering dihina, tetapi kalau hidup senang sering difitnah. Sengsara dihina, senang difitnah. Lalu kemana kita? Hidup yang sejatinya saling mendukung, ternyata seringkali manusia saling menikung. Maka selama manusia tidak mampu bersyukur atas kehidupan orang lain, maka dunia ini hanya arena pertentangan. Padahal dunia ini adalah Triaton Dei, altar perjumpaan dengan Tuhan, bukan altar pembantaian, apalagi gosip menggosip. Jika kita baca pasal ini secara lengkap, maka kita akan menemukan beberapa alasan kenapa mereka sampai tega untuk menyingkirkan orang buta yang sudah dapat melihat ini. Ada setidaknya 3 alasan mereka. Yang pertama, bahwa peristiwa penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat, yang menurut tradisi Yahudi tidak seorang pun diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan, termasuk menyembuhkan orang sakit, kecuali dalam keadaan emergensi. Yesus yang menyembuhkan orang sakit, yang orang sakit ini bukan dalam keadaan darurat.
dianggap sebagai pelanggaran norma, pelanggaran tradisi, pelanggaran kebiasaan-kebiasaan mereka. Yesus yang meludah, kemudian ludahnya diaduk-aduk dengan tanah dan menempelkannya ke mata orang buta ini dianggap sebuah pekerjaan yang berat. Dan itu bagi mereka adalah sebuah pelanggaran. Yang kedua, bahwa orang buta itu adalah orang berdosa. Karena itu bagi mereka orang berdosa tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan. Mereka menganggap bahwa yang berhak menerima anugerah Tuhan adalah orang-orang suci, orang-orang yang benar. Padahal Yesus seringkali berkata bahwa kehadirannya di dunia ini justru karena ada dosa. Dia menggunakan metafor, tabib dibutuhkan oleh orang sakit. Ketiga, bahwa pengakuan Yesus adalah nabi dianggap sebagai pengakuan yang menghina Tuhan. Karena menurut mereka Yesus itu adalah orang yang berdosa, adalah manusia yang punya kelebihan sedikit tetapi bukan Tuhan. Jadi ketidakpercayaan yang dalam bahasa Yunani apistia, pembelokan dari hakikat sebenarnya, telah menjadi suatu kekuatan yang membutakan mata rohani mereka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Ketidakpercayaan itu membuat mata rohani mereka gelap dan tidak mampu menangkap makna terdalam dari kehadiran Yesus di dunia ini. Dengan tiga alasan itu maka terungkap bahwa manusia rupanya terlalu terikat dengan apa yang diwarisinya, yang dipelajarinya, tidak sampai berkembang oleh dinamika imannya. Kita sudah tiba pada tahun 2023. Namun barangkali cara beragama kita, cara kita memahami orang lain, cara kita memahami diri kita mungkin tidak berbeda dengan cara-cara orang yang jauh hidup sebelum kita. Ketika Martin Luther menyatakan Ecclesia Reformata Semper Reformanda, gereja dan seluruh orang yang di dalamnya adalah komunitas yang sudah diperbaharui dan oleh sebab itu harus terus-menerus diperbaharui. Jangan sampai stagnan. Itu artinya kita ini adalah proses perubahan. Apa yang berubah di dalam diri kita? Mindset kita sudah berubahkah? Cara kita memaknai keluarga sudah berubahkah? Cara kita memaknai bagaimana harus belajar sudah berubahkah? Atau kita hanya ikut-ikutan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan? Beriman berarti membuka diri menerima hal-hal yang belum kita pahami. Kita tidak saja menyaksikan apa yang kita alami, tetapi yang orang lain alami adalah bagian syukur yang harus kita nikmati. Itu artinya kita perlu mengamini perbuatan Tuhan tetapi jangan sampai menghakimi. Kita perlu mensyukuri, bukan membatasi. Saudara-saudara, dalam ayat 4 Yesus sudah menegaskan bahwa dia bekerja selagi hari siang, selagi ada waktu. Bahwa Yesus bekerja tidak pernah dibatasi oleh waktu. Dan perbuatannya yang menyembuhkan orang buta sejak lahir itu adalah penegasan bahwa bagi Yesus hidup manusia adalah alasan utama untuk bekerja. Maka kalau dulu orang melarang Sabat karena harus ada perhentian, makna yang terkandung adalah kita perlu mengambil waktu untuk bertemu dengan Tuhan.
Tetapi manakala kita maknai secara baru dari Sabat menjadi minggu kita istirahat. Sabat artinya berhenti, tetapi minggu artinya domingos, kemenangan. Kemenangan yang Tuhan berikan. Pertanyaan untuk semua kita adalah, apakah Anda memenangkan hidup itu ketika Anda berada pada hari Minggu? Jadi tidak sekedar kita harus berhenti, harus menonton saja atau berpangku tangan, tetapi mengingat bahwa kita tidak dikalahkan oleh kuasa-kuasa pekerjaan apapun. Waktu harus kita gunakan demi masa depan manusia. Yesus hadir pada setiap saat. Karena itu kita tidak perlu khawatir, karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Saudara-saudara, pertanyaan bagi kita sekarang, apakah dasar bagi kita untuk tetap bekerja meskipun kenyataan hidup kita seringkali bertolak belakang? Apakah kita sekarang bersuka cita atau berada dalam tekanan yang amat sangat? Apakah kita bersuka cita karena puas dengan apa yang kita cita-citakan, dengan apa kondisi yang ada sekarang? Atau kita tetap bersuka cita meskipun kita berada dalam penderitaan? Di sini kualitas iman kita diuji. Ternyata meskipun orang buta itu diusir, teks kita menyatakan dia bisa berjumpa dengan Yesus. Artinya tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi Tuhan untuk berjumpa dengan manusia. Sebab perjumpaan dengan Tuhan bukan prakarsa, bukan usaha manusia, tetapi adalah prakarsa Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan karena Tuhan datang, bukan karena kita sanggup. Tuhan yang menghampiri kita, maka Tuhan menjangkau kita dalam keadaan yang bagaimanapun. Dalam perikop ini terjadi dialog setelah perjumpaan itu, yang intinya menekankan dua hal. Yang pertama adalah Yesus ingin menegaskan bahwa kepercayaan itulah pondasi yang akan membuat kita tegar di saat-saat susah dan bisa mekar di saat-saat senang. Iman itulah pondasi yang kuat untuk menghadapi hiruk pikuknya kehidupan ini. Kepercayaan itu meyakinkan kita untuk lebih kuat dan bisa menjadi tangguh. Yesaya pasal 7 ayat 9 menyatakan, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kalau kita tidak percaya, maka kita bagaikan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, tidak memiliki pondasi yang kuat. Maka kepercayaan itu adalah peredam goncangan. Di tengah-tengah berbagai keadaan kita bisa bertumbuh. Maka orang Kristen mula-mula menyimbolkan perjalanan orang Kristen itu bagaikan kehidupan ikan. Ikan yang harus kadangkala melawan arus, tapi kadangkala mengikuti arus. Hanya ikan mati yang terus hanya terbawa arus. Tetapi ikan yang hidup, dia tahu harus melawan arus kapan dan harus mengikut arus kapan. Itulah kehidupan kita. Kita tahu memilah dan memilih, karena iman itu bercahaya dalam hidup kita. Maka Yohanes memperkenalkan konsep
Anak Manusia untuk menyatakan bahwa Yesus telah memasuki seluruh aktivitas manusia. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita hadapi karena Yesus telah memasuki kenyataan terpahit pun dari kondisi manusia ini. Kedua, Yesus tidak saja memulihkan mata jasmani dari orang buta itu, tetapi dia telah membuka mata rohaninya. Keadaan hidup manusia seringkali timpang karena dia hanya melihat atau menggunakan mata jasmaninya, yang seharusnya kita menggunakan dua mata, satu mata jasmani dan satu mata rohani. Maka kita perlu memiliki pertimbangan yang dalam. Oleh sebab itu dikatakan orang Kristen tidak hanya mampu melihat apa yang dilihat oleh semua orang, tetapi memahami apa yang tidak dipahami oleh orang lain dari sesuatu yang tidak kelihatan. Tuhan adalah pelita yang menerangi kehidupan. 2 Samuel 22 ayat 29 mengatakan bahwa Tuhanlah pelita kehidupanku, maka aku bisa bersukacita menghadapi segala keadaan. Maka di mana iman ada, di situ ada sukacita meskipun kita menderita. Di mana manusia hidup bersama Tuhan, di sana tampak masa depan yang membangkitkan harapan. Saudara-saudara, minggu ini adalah minggu Letare, minggu keempat dari 6 minggu yang disebut dengan Irolip, Invocapit, Reminiscere, Oculi, Letare, Judica, dan Palmarum, yang disebut dengan minggu sengsara menuju kemenangan. Jadi kesengsaraan yang menuntun kita kepada kemenangan apabila kita berjalan bersama Yesus, apabila kita menggunakan mata iman kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Bahwa di dalam jalan hidup yang penuh tantangan ini kita melihat tangan Tuhan bekerja. Sebagaimana tema minggu bersukacita karena percaya, ini mengajak setiap orang melihat bahwa di dalam Yesus ada sesuatu untuk dikagumi, ada sesuatu untuk diberi jawaban, ada sesuatu yang ingin dicapai, sebagai petunjuk bahwa ia atau orang-orang seperti ini yang bisa belajar melihat dan yang menyadari kelemahannya, menyadari dosa-dosanya, maka merekalah yang mendapat pengampunan. Untuk itulah Tuhan memberikan kita sukacita. Sukacita dari bahasa Yunani kara. Sukacita adalah kekuatan yang bersinambung. Bukan sukacita yang meledak-ledak, tapi sukacita yang menghubungkan antara sebuah peristiwa kepada peristiwa bersama Tuhan. Disitulah kita menemukan sukacita yang sesungguhnya. Dan barangkali inilah yang dikatakan oleh Nehemia, sebagaimana bisa kita baca dalam Yeremia pasal 8 ayat 11. Sukacita karena Tuhan, itulah perlindungan. Jadi hubungan kepercayaan dengan sukacita itu digambarkan dengan 3 pemahaman. Yang pertama, kepercayaan itu memberi pemahaman bahwa Yesuslah yang awal dan yang akhir. Maka setiap orang yang mengikut Yesus memahami bahwa mereka sudah berada di jalan yang benar, bukan di jalan yang sesat. Maka meskipun bagaimana kehidupannya, selama mereka on the track, Yesus telah menegaskan, akulah kebenaran dan kehidupan. Maka kita tidak lagi bertanya jalan mana yang harus kita tempuh, sebab kita sudah menemukan jalan itu. Yang kedua,
Kekuatan ada karena bertemu dengan sumber yang tidak pernah kering, yaitu Yesus sendiri. Mari kita baca nanti dalam pasal 7. Itu dikatakan bahwa Yesus adalah seperti air mata, batang air yang tidak pernah kering. Dalam bahasa Batak lebih tegas dikatakan, ai akka batang aik nama ngoludo nama baur sianau. Tidak akan pernah habis, tetapi selalu baru. Yang ketiga, kenapa kita bersuka cita bersama Tuhan? Karena upah kita tidak didasarkan pada kemampuan atau jasa kita. Seperti ajaran-ajaran yang lain, perbuatanmu lah yang menghakimimu, dan sejauh mana kamu bisa berbuat, maka sejauh itulah upah yang bisa kamu terima. Tidak. Dalam Wahyu 3 ayat 9 dikatakan, aku telah membuka pintu bagimu. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tetapi aku telah membuka pintu yang tidak seorang bisa pun menutup. Karena pemberian itu adalah anugerah Tuhan, maka dari mana-mana dan dari keadaan yang bagaimanapun tidak pernah menghalangi kita untuk menerima kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, mengakhiri khotbah ini saya teringat akan sebuah ungkapan dari seorang teman. Dia bercerita bahwa seorang anaknya yang masih kelas 5 SD diberangkatkan ke Jakarta untuk mengunjungi neneknya. Dia tidak takut, masih berumur 5 tahun. 5 tahun, bukan kelas 5. Masih 5 tahun, tapi dia berani untuk naik pesawat sendiri. Tentu di dalam pesawat ini ada kesemasan, ada kesulitan, bahkan mungkin ada gambaran akan adanya kematian. Tetapi dia tidak takut, karena dia dihantar oleh orang tuanya, dan dia percaya bahwa neneknya sudah menunggu di bandara untuk menyambutnya. Itulah yang membuat dia melupakan ketakutan, karena sukacita lebih besar dari ketakutan itu. Kepercayaan melahirkan sukacita. Sukacita karena percaya. Hidup ini, saudara-saudara, adalah langkah gembira bila mana kita tetap percaya bahwa Tuhan sudah siap menyambut kita. Dia menyambut kita bukan dengan hukuman, tetapi dia menyambut kita dengan damai sejahtera. Tuhan berseru, marilah kepadaku, hai yang letih lesu, sebab bebanmu telah kutanggung. Tuhan menyertai dan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang akan menguatkan kami menapaki hidup panjang yang penuh dengan godaan, hidup penuh dengan pertentangan. Seringkali kami menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan kerinduan kami. Tapi Tuhan mengingatkan kami untuk tidak pernah putus asa, sebab sukacita yang Tuhan berikan kepada kami jauh lebih besar dari tantangan yang akan kami hadapi. Tolong kami untuk setiap orang yang datang pada saat ini, Tuhan kiranya melengkapi dan menyempurnakan sukacita kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi. Kau
kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 6 hingga 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati,
Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya dinyatakan. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah di dalam sukacita, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Salam.